Selamat pagi Pak Inai. Hari ini kami ingin presentasikan proyek yang berjudul Resrek. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, saya Steven Cian, lalu Rex Cornelius, lalu ada juga Michael Nicolaus, serta ada Wilson Anthony. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang About Us. Oke, di sini About Us Resrek. Nah, Resrek itu sendiri adalah proyek teknologi yang dibuat untuk mengelola sampah khususnya di perkotaan dengan lebih cerdas dan teratur. Nah, Resrek ini muncul karena adanya permasalahan penumpukan sampah yang semakin hari itu semakin banyak. Contohnya kayak penumpukan sampah di TPS, keterlambatan pengambilan sampah, serta dampak lingkungan buruk bagi kesehatan di lingkungan sekitar. Selanjutnya lanjut pada bagian dari tujuan Restrek. Tujuan utama dari Restrek adalah menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur, transparan, dan adaptif dengan memanfaatkan teknologi, khususnya konsep Internet of Things atau IoT. Melalui sistem ini, proses pengelolaan sampah tidak lagi dilakukan secara manual atau berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan data real time. Misalnya, sensor dapat mendeteksi kapasitas tempat sampah sehingga pengangkutan hanya dilakukan ketika benar-benar dibutuhkan. Hal ini membuat pengelolaan sampah menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, Resrek juga dirancang untuk mendukung konsep Smart City, yaitu kota yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kenyamanan masyarakat. Dengan pengelolaan sampah yang lebih cerdas, kota menjadi lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Dari sisi lingkungan, sistem ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif sampah, seperti penumpukan, pencemaran, dan bau tidak sedap. Sementara dari sisi masyarakat, Restrek dapat meningkatkan kualitas hidup karena lingkungan yang bersih akan berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Oke, kita lanjut ke Internet of Things atau IoT. IoT yang akan kita pakai adalah software yang digunakan untuk menghubungkan antara pengguna dengan pengangkut sampah. Bisa jadi itu seperti jenis kendaraan yang diangkut, kayak apa aja jenis sampah-sampah yang akan diangkut oleh kendaraan itu, karena akan ada kendaraan spesial untuk masing-masing jenis sampah yang diangkut. Jadi penerima atau pengumpul akan tahu jenis sampah apa yang akan mereka terima dan mereka akan menyiapkan tempat khusus untuk mengelolanya. Nah, untuk hardware-hardwarenya, kita akan pakai load cell HX711, yaitu agar bisa menimbang berat sampah di tempat sampah dengan lebih akurat. Lalu kita ada sensor gas dengan MQ135 atau MQ2. Nah, jadi dia bisa mendeteksi bau atau gas berbahaya yang ada di dalam sampah. Jadi bisa disterilin lagi. Yang terakhir, kita akan pakai kamera sensor untuk sensor si objek-objek apa yang akan masuk ke dalam tong sampah itu. Kita akan menggunakan ESP32 cam atau USB cam aja. Dengar mengenai IoT, terus tujuan dari company kita sendiri, yang tentunya berhubungan dengan IoT yang tadi sebelumnya kita bahas. Nah, sekarang kita ada machine learning. Nah, fungsi utama machine learning ini untuk memprediksi di mana sampah itu bakal naik kuantitasnya dan gimana cara kita bisa menurunkan kuantitas per tahunnya dan juga memperbaiki dampak lingkungan yang ada. Nah, dari situ kita membutuhkan computer vision, di mana computer vision itu akan berfungsi untuk membedakan sampah-sampah yang ada, misalnya dari B3, sampah yang layak didaur ulang seperti plastik, dan sampah yang mungkin anorganik, anorganik atau organik. Nah, gimana caranya computer vision ini bisa membedakan? Tentunya harus mengalami pembelajaran terlebih dahulu, di mana nanti ada dua metode yaitu supervised dan unsupervised learning. Nah, peran di supervised learning ini berfungsi ketika computer vision itu sudah mendapatkan tampilannya, dia bisa mengetahui dan bisa membedakan. Mengetahui dan membedakan itu sudah dalam jenisnya di mana supervised learning ini akan fokus terhadap jenis sampah-sampahnya. Melalui contohnya ntar ada seperti alat yang bakal kita uji terus-terusan terhadap sampah plastik sehingga dia bisa mengetahui sampah plastik yang tentunya akan diintegrasikan dengan sensor objek dan juga sensor
bau atau gas. Nah, nantinya di unsupervised learning dia akan mendapatkan pembelajaran atau materi baru atau teori baru ketika dia menemukan sesuatu hal yang tidak wajar dan tidak pernah dimasukkan terhadap input. Dan juga sebenarnya ini bisa dimasukkan ke reinforcement learning ketika ada kesalahan, diuji melalui kesalahan-kesalahan terlebih dahulu. Ketika eh, dana yang kita punyai sudah cukup. Namun karena kita dalam kondisi yang tidak kita tentukan, kita memilih supervised dan unsupervised, di mana dana dan budget itu mungkin akan lebih sesuai. Nah, untuk tentunya ketika kita menghubungkan computer vision ini akan dihubungkan dengan beberapa vendor lain, di mana akan terhubung dengan pembuangan sampah, truk sampahnya, jenis kendaraan yang akan mengangkut. Karena nanti ketika kita mengangkut sampahnya, dari awal kan kita harus scan dulu, angkut sampah, dan akan masuk ke penangkaran terakhir. Nah, di tempat terakhir itu ada tempat yang akan bisa menguraikan sampah, yaitu akan digunakan dengan beberapa sensor. Nggak cuma sensor bau doang, atau computer vision juga. Nanti yang bakal ngeliat nih sampah jenis apa. Nah, ketika ntar sampahnya tidak sesuai, akan keluar bunyi. Bunyinya akan disesuaikan sesuai dengan sensor bunyi yang kita terapkan, begitu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Cian. Gitu. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.